Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial MPC Way. MPC Way adalah standar manajemen perusahaan properti berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan profesionalitas. Di dalamnya dibahas mulai dari mindset bisnis properti yang sesuai dengan syariah hingga pada bahasan yang sangat teknis, strategi, job desk, dan to-do list di setiap tim di perusahaan properti. Ini merupakan halaman utama dari MPC Way. Teman-teman bisa baca yang menjadi landasan dibuatnya MPC Way hingga MPC Way diimplementasikan dalam proses bisnis properti syariah. Melalui tahapan pembangunan proyek, tahapan proyek berjalan sampai pada tahapan serah terima fasum atau menutup proyek. Di tahapan pembangunan proyek, teman-teman bisa mengikuti flowchart ini. Setidaknya ada 9 tahapan yang bisa dilakukan. Dari mulai listing lahan, quick count, analisis kelayakan, pembuatan cash flow, pra-marketing, negosiasi lahan, pengurusan legalitas, pembuatan master plan, dan yang terakhir, launching proyek. Di alur ini, MPC Way menyediakan form persiapan proyek. Silahkan bisa teman-teman klik, kemudian ini akan secara otomatis terbuka menuju file spreadsheet. Di dalamnya ada form listing lahan, form quick count, dan form analisis kelayakan yang jika teman-teman isi nanti akan keluar hasil penilaiannya secara otomatis. Apakah proyek ini bisa dilanjutkan atau tidak? Apakah proyek ini direkomendasikan untuk dilanjutkan atau tidak? Masih di alur pembangunan proyek, silahkan teman-teman klik juga form cash flow di bawah ini dan akan masuk lagi ke file spreadsheet. Di form ini kita bisa membuat action plan dan perencanaan lainnya. Dan jika teman-teman sudah isi semua, maka akan secara otomatis muncul executive summary yang bisa memberikan gambaran total pemasukan dan pengeluaran seluruh proyek. Sampai laba bersih yang ingin kita dapatkan di angka berapa. Lanjut ke alur berikutnya. Ini adalah alur tahapan proyek berjalan. Ketika sudah mulai memasarkan proyek hingga serah terima bangunan ke customer. Kita bisa lihat departemen apa saja yang bertanggung jawab di setiap alur pada tahapan ini. Kemudian alur ketiga adalah alur tahapan serah terima fasum. Ini sangat penting bagi developer karena sangat jarang dibahas dan banyak sekali developer yang lupa akan tahapan ini. Padahal ini sangat krusial dampaknya. Di bawah ini ada kutipan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Teman-teman bisa klik untuk memahami ketentuan undang-undang yang wajib diketahui oleh seorang developer. Di halaman berikutnya ada struktur organisasi dan pola hubungan antar departemen dari mulai board of director hingga level manager. Garis hijau ini menunjukkan pola instruksional dan garis putus-putus menunjukkan pola koordinasi dan konsultasi. Selanjutnya kita masuk ke menu utama dari MPC Way. Bagaimana cara penerapan di antara departemennya? Setidaknya ada 5 departemen yang wajib ada dalam sebuah perusahaan properti. Departemen teknik, departemen SDM, departemen legal, departemen keuangan, dan departemen marketing. Di setiap departemen, MPC Way sudah menyediakan semua dokumen yang diperlukan. Dari mulai strategi, sistemnya seperti apa, SDM-nya berapa orang, alur dan tools yang diperlukannya apa saja, semuanya sudah ada. Nah, teman-teman tinggal klik pilihan departemen yang ingin dipelajari. Contoh, kita akan buka departemen marketing. Langsung akan ngedirect ke file departemen marketing. Di halaman kedua, kita bisa langsung melihat struktur organisasi departemen marketing, termasuk sistem dan strateginya. Kita coba ke strategi. Di sampingnya, ini ada tulisan lihat. Teman-teman tinggal klik dan ini adalah strategi marketing di perusahaan properti. Kurang lebih ada 6 strategi yang proven. Teman-teman tinggal pelajari dan pilih kira-kira strategi mana yang cocok dengan perusahaan kita. Di file ini sudah ada pendetailan strateginya juga. Seberapa banyak kita melakukan strateginya
termasuk rekomendasi RAB yang harus dikeluarkan. Tapi ini opsional ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan teman-teman. Terus siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakan dan mengawal strategi tersebut. Terus di bawahnya juga ada rekomendasi support strategi yang bisa langsung diterapkan. Kita balik lagi ke file sebelumnya. Sekarang kita akan membuka sistem departemen marketing. Seperti biasa, kita klik tombol lihat. Di sini bisa kita lihat struktur organisasi dan pola komunikasi di departemen marketing. Tim apa saja yang diperlukan untuk support marketing perusahaan properti kita. Dan kembali, ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan di perusahaan masing-masing tentunya. Mungkin di awal-awal masih ada yang rangkap-rangkap jabatan dan sebagainya, tapi secara utuh idealnya ya seperti ini. Kalau kita scroll lagi ke bawah, ada implementasi sistem berjalan. Bagaimana melaksanakan tugasnya, controllingnya hingga adanya reward and punishment jika diperlukan. Di sini juga ada form Pika untuk mencari tahu kendala yang dihadapi setiap tim. Teman-teman bisa langsung download, bisa langsung pakai, bisa ketemu tuh masalah di setiap timnya tuh apa. Ke bawahnya ini definisi-definisi, bisa teman-teman baca dan pelajari lebih dalam. Khususnya jika para owner atau para developer wajib mengetahui istilah-istilah berikut ini. Selanjutnya kita akan masuk ke SDM nih. Di dalamnya ada file job desk, KPI, dan to-do list di setiap tim. Kita coba buka job desk dari manajer marketing. Tinggal klik aja job desk, kemudian akan muncul file job description. Jabatannya apa, tanggung jawabnya apa saja, terus ruang lingkup dan hubungan kerjanya, termasuk juga wewenangnya. Dan yang terakhir ada spesifikasi jabatan. Ini adalah rekomendasi dari MPC Way jika teman-teman melakukan open recruitment untuk manajer marketing. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Sekarang kita coba buka file KPI, Key Performance Indicator. Nah, apa saja sih KPI yang harus dipenuhi oleh seorang manajer marketing? Di file ini sudah ada lengkap bahkan sampai bobot yang menjadi penilaiannya. Di angka berapa kita inginkan kinerja tim kita? Tinggal pilih rating di bawah ini. Selanjutnya kita akan coba buka to-do list. Setelah tadi kita mengetahui KPI-nya, kemudian di file to-do list ini kita recah lagi nih menjadi bagian-bagian yang harus dilakukan oleh seorang manajer marketing. Kegiatannya apa saja, yang harus dilakukan setiap harinya apa saja. Next kita ke alur dan alat. Contoh kita akan buka alur pola survei serentak. Nah, di sini sudah tersedia pola survei serentak itu seperti apa. Dari mulai calon buyer itu tanya info sampai akad rumah. Di bawahnya juga sudah kita berikan contoh form interview dan akad yang bisa langsung teman-teman download. Semua itu tentunya harus disesuaikan dengan peraturan perusahaan kita. Bagi yang belum punya peraturan perusahaan, silahkan bisa teman-teman download dengan cara kembali ke halaman utama, terus klik departemen legal, terus klik sistem, lalu scroll ke bawah, lalu ada klik download peraturan perusahaan. Silahkan bisa langsung teman-teman sesuaikan dengan peraturan perusahaan yang diinginkan di perusahaan properti teman-teman masing-masing. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan dari MPC Way ini teman-teman. Selanjutnya bisa dieksplor semua departemen untuk dipelajari dan diterapkan di perusahaan properti teman-teman. Muslim Property Camp sangat berharap MPC Way ini bisa diimplementasikan oleh para developer untuk menunjang pertumbuhan bisnis properti yang lebih profesional lagi. Terakhir, Muslim Property Camp juga mendoakan bisnis properti teman-teman bisa berkembang dengan lebih pesat dan terorganisir lebih profesional lagi. Semoga video tutorial ini bisa membantu
Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.